Jika seorang berbuat maksiat, berbuat satu dosa, maka akan satu titik akan menitikkan hitam di dalam kolbunya. Maka guys, niki harus segera mungkin untuk sadar lek iku dosa niku nggih langsung sadar. Nggak usah nunggu nanti sholat istighfar. Nggak usah nunggu nanti untuk majelis taklim duduk istighfar, mboten usah. Ketika itu berbuatan dosa langsung istighfar. Jika kalian itu termasuk orang yang meninggalkan sholat, ya, maka asbahta, maka kalian itu menjadi orang yang memberikan makan terhadap. Nah, kalau kita sampai meninggalkan sholat ini bahaya pun. Luar biasa pun sampai kita meninggalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Walau lam yakun fil ma'syati illa tabadulil ismi lakana la dzalika kafian. Bahaya bagi orang yang maksiat itu adalah salah satunya bergantinya nama itu sudah cukup. Pergantian nama itu sudah cukup. Awalnya dia takwa menjadi orang yang ahli maksiat, awalnya dia rajin menjadi malas, awalnya dia orang baik menjadi orang buruk. Ini sudah berganti nama, cacat sudah. Fa innaka idza kunta ta'ian tusamma bil muhsin. Jika kita termasuk orang-orang yang taat, maka itu dibilang dinamai oleh muhsin, orang yang berbuat bagus, baik. Wa idza kunta asiyan intaqala ismuka ilal musi' al mu'rid. Kemudian berbalik arah, ya, berpindah haluan dari taat menjadi orang yang bermaksiat, maka namanya juga berganti al musi' al mu'rid. Orang yang berbuat buruk. Ngawi Allah. Maka nggih untuk menjaga niki nggih bisa istiqomah ngaji, bisa istiqomah untuk menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala nggih ngaos niku mau. Makanya nafsu, karena musuh-musuh kita itu nggak pernah berhenti. 24 jam goda kita dari nafsu kita, belum dari setan-setan yang selalu menggoda, belum lagi dari setan yang nampak. Siapa? Ya bisa jadi teman, bisa jadi istri, bisa jadi anak, bisa jadi tetangga dan seterusnya. Belum nafsu-nafsu kita yang selalu menggoda. Makanya kita istiqomah ngaji nggih. Gunanya seperti itu. Gunanya kados ngeten mendekat kepada para ulama ul akhirah. Kuada. Fa kaifa bintikul athar min tabadul halawatil taati bi halawatil maksiat. Ya. Bagaimana dengan berpindahnya bekas? Karena maksiat niku menjadikan bekas. Bekas di dalam mana? Di dalam hati. Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbi nuqtatan sauda. Jika seorang berbuat maksiat, berbuat satu dosa, maka akan satu titik akan menitikkan hitam di dalam kolbunya. Maka guys, niki harus segera mungkin untuk sadar lek iku dosa niku nggih langsung sadar. Nggak usah nunggu nanti sholat istighfar. Nggak usah nunggu nanti untuk majelis taklim duduk istighfar, mboten usah. Ketika itu berbuatan dosa langsung istighfar. Ada kan sampun praktek kan? Ketok maksiat langsung astagfirullah. Langsung astagfirullah lisani. Mripate pangga. Allah nggih. Wonten tiyang. Allahu akbar nggih. Ngene iki nggih harusnya dari niku ya. Astagfirullah mek gedek-gedek ini. Ya Allah, ngoten min tabaddul halawat ta'ah bi halawatil maksiat. Jadi berpindahnya manisnya taat berubah menjadi manisnya maksiat. Maksiat itu wonten manisine mboten? Wonten. Taat wonten manisnya. Mungkin kita pernah merasakan sholat yang nikmat banget nih. Nanti nggih, insyaallah nanti sedaya. Atau sering setiap sholat merasakan nikmat nggih niku luar biasa. Begitu juga manisnya maksiat nggih wonten. Contoh nih, jenengan delok enak-enak dipedhot, mati listrike misalkan. Duh, mati. Dipedhot. Lha mboten enak. Sering saya tuh memutus hal-hal kayak gue ini ada satu obrolan teman-teman gibah itu. Kalau belokkan tuh saya kan, mboten penak bikin gua opo sing diomong ngono ngaten. Enak-enak ngrasani wong dibelokkan ke hal-hal yang lain. Niki mboten penak.
Berarti kemaksiatan itu ada nikmat, ada rasa manis. Ya. Waladzatil hikmati biladzati syahwat, dan berubahnya ladatnya berkhidmah melayani Allah berganti menjadi ladatnya syahwat. Ya. Jadi melayani Allah niku wonten nikmati. Lek wis maksiat menjadi inoni lumati. Ya. Hinanya berkhidmat menjadi hinanya untuk memenuhi maksiat. Ya. Hadza fi tabadzulil athar. Hadza fi tabadzulil athar. Hal ini kenikmatan-kenikmatan athar, kenikmatan-kenikmatan yang ada dilakukan oleh orang yang maksiat tersebut itu hanya di dalam athar saja, bekasnya. Fa kaifa bi tabadzul wasfi ba'da in kunta mausufan indallahi bi mahasini sifati fayuqasu al-amru. Ya. Fatatasifu bisawil halati. Bagaimana dengan bergantinya sifat? Ya. Yang awalnya dia disifati dengan orang yang berbuat baik, sifat-sifat yang baik. Oh, wongi ahli ngaji. Oh, wongi ahli maca Al-Qur'an. Oh, wongi ahli sedekah. Kemudian dicacat satu kali dengan perbuatan maksiat, maka hilanglah semuanya. Seperti kita bersedekah banyak sekali kepada terus kita cacat orang yang kita sedekahi misalkan, maka itu habis semuanya, tidak ada nilai. Begitu juga kita berbuat taat sekian banyak kemudian kita maksiat kepada Allah walaupun kecil niku nggih dados penghapus. Seperti hanya hasud itu menghilangkan semua kebaikan. Hasud mawon nggih. Seperti halnya kayu api yang membakar kayu bakar. Ya. Niki nggih, makanya nggih memang hidup niku bukan hanya sekedar hidup. Allah dawuh dalam Al-Qur'an, apakah aku ciptakan kalian itu begitu saja tanpa aku kembalikan. Niki mau ndak mau kita akan kembali memang. Cuman awake dhewe sering perpanjang angan uripe sik dawa, umure sik 20, umure sik 30, aku sik 50, sik kari 6 tahun. Contoh nih, niku memang jadi kan ya. Buktinya awak saiki sik sehat, kan gitu biasanya. Lek wong sing taat kepada Allah, orang-orang yang ulama akhirat menyebutkan sesuk mati. Biar untuk apa? Untuk mengekang nafsunya. Lek ndak eling mati, ya wis bablas mawon. Iki bahaya. Paling ndak nasihat kematian ini merupakan sebuah nasihat yang luar biasa. Makanya Rasulullah dawuh kan ada 3 nasihat kan. 1 Al-Qur'an, 2 hadis, yang ketiga kematian. Aktsiru min hadhimil ladat. Perbanyak untuk mengingat sebuah pemutus kenikmatan, yaitu apa? Dzikrul maut. Mengingat mati. Fa kaifa fi tabadul laswi ba'da in kunta mausufan indallahi bi mahasini sifati fa yuqasu al-amru bi tasbih sawil halati. Ya. Hadza fi tabaddulil wasfi. Ya. Hal ini masih bergantinya sifat. Fa kaifa bi tabaddul martabati. Kemudian setelah asar, kemudian sifat. Kemudian yang bagaimana kalau yang terjadi itu yang berganti itu adalah pangkat. Pangkatnya berubah. Ini satu kali maksiat nggih. Allah nggih. Fa ba'da in kunta indallahi ta'ala minas solihina sirta indahu minal mufsidina. Awalnya dia di sisi Allah itu orang-orang yang solih, orang yang berbuat baik, maka satu kali kemaksiatan akan menjadi minal mufsidin, orang yang berbuat kerusakan. Makanya yang berbuat kerusakan itu nggih bukan hanya sekedar yang dohir mawon, merusak alam, kemudian nebang pohon semaunya, buat laut dijadikan daratan, bukan hanya seperti itu. Kita yang berbuat maksiat ini lebih parah. Kenapa? Menjadikan Allah murka, Allah marah. Didadekno untuk taat kok malah maksiat. Ya, nggih niku nggih
dawuh Gusti Allah, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Didadekno bukan untuk dunia, bukan untuk mencari dunia. Dunia niku wilayahnya Allah asline. Dunia niku wilayah Allah. Terserah sajane sampeyan awake dhewe lahir pun diciptakan. Mun diciptakan uripe ning kene, penggaweane iki, kerjane ngene, bojone iki, go sak wayah-wayah jam sakmene oleh bati, jam sak wayah-wayah oleh wayahtune ngaji niku pun takdir Gusti Allah. Alhamdulillah malam hari ini takdir Allah kita bisa berkumpul untuk ngaos. Maos kitabe para ulama nggih. Sami-sami nggih, sami-sami ngaos ya. Wa ba'da in kunta indahu minal muttaqin sirta indahu minal khainin. Kemudian setelah pangkat ini masih ya, awalnya digolongkan orang-orang yang bertakwa al-muttaqin, maka menjadi al-khainin. Wong kang cacat, cidro, luka, jelek. Mau ning ganteng kemudian cacat. Contohnya apa jenenge? Untune goang jangan. Gantengnya ya hilang. Misalkan seperti itu. Kemudian luka di wajahnya, yang gantengnya nggak hilang. Seperti itulah sebuah kemaksiatan. Nggih, mangga nggih niki nggih wanti-wanti para ulama bahwasanya maksiat niku luar biasa bekasnya. Dari bekas kemudian sifat kemudian pangkatnya sudah berubah. Nggih, mugi-mugi kita masih diberi sisa-sisa untuk berbuat baik, untuk memperbaiki sisa-sisa nafas kita nggih. Nggih. Karena mboten ndak ada yang tahu kita sampai berakhir seperti apa. Nggih. Walaupun ahli maksiat bisa menjadi taat. Tadinya ahli taat bisa menjadi ahli maksiat. Mboten singkat. Makanya berbaik sangka niku penting. Walaupun ngaji mohon kados ngeten nggih belum tentu. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, muga-muga sing istiqomah. Fa insyaallah dengan terus istiqomah baik, maka akhir kehidupan kita juga menjadi baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kunta, jika kita itu tergolong orang-orang yang dibukakan tentang dosa-dosa, artinya kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dingertikan oleh Allah bahwasanya itu dosa. Ya. Kayak mungkin sekarang masih melihat bahwasanya dosa niku apa sing ketok-ketok mawon. Sebetulnya banyak nggih maksiat-maksiat kita yang kita sadarin nggih. Terkadang kita abaikan yang kecil-kecil niku. Niku nggih termasuk Allah membukakan pintu. Oh, iki maksiat. Dengki, iri niku nggih maksiat. Napa? Boten trimo dengan pemberian Allah. Ngeluh niku terasa jane nggih maksiat. Boten trimo dengan pemberian Allah. Ya. Sambat ini kan susah ya. Merasa baik niki termasuk dosa. Rumangsa apik wong sing gawe apik Gusti Allah. Sing gawe pinter Gusti Allah, sing gawe iso teko Masjidil Taklim ya Allah. Sing gawe iso sinau ya Gusti Allah. Sing gawe miskin kaya nggih Gusti Allah. Dia merasa baik, kita merasa baik. Ya niki termasuk dibukakan pintu. Niku dosa. Nggih. Fastagis moko njaluk tolong sama Allah. Minta tolonglah kepada Allah. Ya, minta tolong. Semoga dijauhkan dari maksiat-maksiat itu. Waljah mungsio sira. Ya. Wahtut turab dan ngawur-ngawurono sira turaba ing lebu ala roksika ngatasi sirah sira. Ya. Disuruh menghambur-hamburkan debu di atas kita. Ya mungkin yang kemarin kita bahas adalah suruh diziarahi. Orang yang maksiat itu disuruh ziarahi. Niki yang mau menjadikan musibah. Diziarahi. Ya, yang butuh pertolongan yang luar biasa nggih yang orang-orang yang ahli maksiat. Nggih awake dhewe niki. Lha mboten saged diziarahi kita yang berziarah kepada para ulama. Ya. Nyeluk tombo nggih, nyeluk tombo. Ya mungkin kita sakit segera mungkin kita berobat ya. Sakit gigi, sakit kepala, sakit apa yang kita rasakan, segera mungkin cari dokter. Segera mungkin kalau parah cari emergensi ke rumah sakit lek parah. Lah kenapa hati kita yang banyak maksiatnya
kok ndak ndang pergi nang gini dokter-dokter akhirat, para ulama, kok dibiarkan saja, padahal penyakit itu akan terbawa setelah kematian. Ya, penyakit dunia berakhir sampai kematian, penyakit akhirat, penyakit kolbu akan terbawa sampai setelah kematian, berakhir berlanjut. Nih. Allahu Akbar, ya Allah. Nih, sarang nyuwun Gusti Allah, mugi-mugi Allah masih memperkenankan kita untuk taat kepada Allah, istiqomah. Makanya dungane ning iya kana butuh wa iya kana nasta'in. Dumateng panjenengan ya Rabb, ya Gusti, kula nyuwun pitulung, kula menyembah. Ini menyembah kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan jaluk tulung nang Gusti Allah. Karena pada hakikatnya semuanya datang dari Allah. Sekuat apapun kita berusaha, ujung-ujungnya takdir Gusti Allah yang menentukan. Ini terkadang bukan kita sadari. Kaya awake dhewe sing kuwasa. Artinya apa? Sing mampu. Lah ngene aku. Berarti menyembah diri sendiri. Bisa jadi ngoten. Aku sing kuat kok. Aku yang nyambut gawe, aku sing bayar. Misalkan kan nggih, mungkin dijauhkan hal yang seperti itu nggih. Niki termasuk menyembah diri sendiri. Rumangsa awake dhewe kuat kan. Padha karo zamane Nabi Musa kan, Firaun. Allahumma kulni. Kemudian ucapkanlah, Allahumma kulni, ya Allah, mugi-mugi panjenengan mindahaken tuan minadzulil ma'siyati, dari hinanya maksiat, ila izzit taati, tumeka maring mulyane taat. Wonten malah dawuh para ulama, Allahumma ahrimna ladzata ma'siyatik warzuqna ladzata taatik. Ya Allah, haramkanlah aku dari ladzatnya maksiat. Karena ada ladzat di situ, ada nikmat. Ya, dan berikanlah kami rezeki, yaitu berupa ladzatnya taat, kenikmatan taat. Ini yang harus kita minta, supaya ada rasa kenikmatan di dalam taat. Mungkin kayak terus dengan maos Al-Qur'an kok mboten krasa wis oleh sak juz. Kaya nambah malih. Niku nggih nikmatnya taat. Sedekah kok tambah enak, sedekah seneng, sedekah niku nggih nikmat. Ndak merasa berat. Niku nggih nikmat. Jenengan hadir ke majelis taklim kok ndak abot. Niku nggih nikmat. Jenengan bagi-bagi kok semacam-macam nggih. Beda-beda. Kenikmatan masing-masing orang tuh beda-beda. Ada yang dikasih nikmat ini, ada yang dikasih nikmat itu. Wazur, nah, ini disuruh ziarah. Nah, kita masih atos awake dhewe, atina awake dhewe keseringan maksiat, mungkin menjadi ron kalbu kita saking akeh dosa. Kenapa awake dhewe kok abot untuk melaksanakan taat? Karena banyaknya dosa niku mau. Makanya solusinya istighfar Gusti Allah sing akeh-akeh. Kemudian berhubungan dengan manusia harus diselesaikan kepada sama manusia. Obatnya mana? Wazur hal auliya'i was sholihin. Ziarah sira ing pira-pira waline Gusti Allah dan orang-orang salih. Wakul, dan mengucap sapa sira ya arhamar rahimin. Wahai zat yang memberikan rahmat. Ya arhamar rahimin. Zat yang paling memberikan rahmat kepada kita semua. Kemudian aturidu apa to ngarepaken sapa ingsun antu jahidaka nafsaka, antu jahida angin to merangi sapa sira nafsaka ing awak dhewe ing nafsu sira, wa anta hali utawi sira iku takwiha nguataken sapa sira ing nafsu bisyahawati kelawan syahwat, hatta taklibaka hingga ngelindih apa nafsu ka ing sira. Bagaimana kamu bisa memerangi nafsumu sedangkan kamu itu memberikan kekuatan kepada syahwat-syahwatmu? Ya. Bagaimana kita memerangi nafsu kita sedangkan kita malah memberikan kenikmatan syahwat kita, diikutin syahwatnya, sehingga syahwat itu nafsu itu terus menguasai kita. Bukan kita yang menguasai nafsu, malah nafsu yang menguasai kita. Semakin terpuruk gitu. Karena nafsu itu minta diturutin terus. Coba jenengan pernah mungkin ngerasakan bahwasanya nafsu itu minta dituruti. Setelah minta ini, kok kurang ini, tambah lagi kok kurang begini, tambah lagi kok kurang begini. Itu minta dituruti. Berarti nafsu itu menguasai diri kita.
Dan seharusnya kita yang harus mengendalikan nafsu. Memang berat, ya, berat. Makanya untuk berbaik sangka kepada orang lain kita harus menguasai diri kita. Selesaikan diri kita. Lah bisa menyelesaikan diri kita, insya Allah bisa menyelesaikan orang lain. Allah fakot jahilta. Ya. Eling-eling sira. Bahwasanya itu kebodohan yang luar biasa. Fakot jahilta moko teman-teman bodoh sapa sira. Dilokno goblok kami para ulama. Goblok. Karena mau berujung kepada kemaksiatan, berujung kepada neraka. Kita fal jihadu laisa mau halawatun niki. Fal jihad, maka perangilah. Fal jihad, maka perang itu tidak, fal jihadu laisa lamau halawatun. Maka untuk memerangi nafsu ini tidak susah, tidak manis, pahit, ya. Laisa mau halawatun, tidak manis, susah. Manis, tidak enak gitu. Betul penak gitu. Muntang manteng kalbunya. Tidak ngaji tidak kerawasan. Tidak ngini kebaikan tidak kerasan. Berontak. Ila ru'usul asoniati. Kecuali ila ru'usul asinati. Kecuali bira-bira pucuke, bira-bira tombak. Ya. Ya Allah alam. Ya, saya membayangkan membahasakan di sini bahwasan seperti di ujung tombak. Betul nikmatnya sakit luar biasa. Masih sakit ya. Fajahid nafsaka, maka perangilah nafsu kita. Nafsumu fajahid nafsaka. Nggih. Tenangkan nggih, tafakur. Obatnya tafakur niku. Hadza huwal jihadul akbar. Dan memerangi nafsu ini adalah jihadul akbar. Seperti yang didawahkan Rasulullah. Seperti halnya kita setelah puasa sekian 1 bulan, kemudian betul-betul kita bisa memerangi nafsu kita. Itulah yang orang yang berhak merayakan idnya, merayakan hari rayanya. Orang yang betul memerangi nafsu, bukan hanya puasa tok dohirnya, tapi batinnya juga puasa. Lisannya puasa, kalbunya puasa, matanya puasa. Bukan hanya lapar saja. Maka itulah orang yang berhak untuk hari raya. Jika kalian itu termasuk orang yang meninggalkan sholat, ya, maka asbahta, maka kalian itu menjadi orang yang memberikan makan terhadap nafsu-nafsu kita. Yaitu makanan apa? Bubur kang den campur daging. Nikmat sekali. Bubur enek dagingi. Wal alwana lan pira-pira warnani panganan. Dikasih kenikmatan yang luar biasa. Ini ndak salat mau penak nggih. Ndak subuh yo penak turu. Nah niku. Ini termasuk diparingi kenikmatan. Kalau kita sampai meninggalkan sholat ini bahaya pun. Luar biasa pun sampai kita meninggalkan sholat. Saudara kita yang belum sholat kita ajak sholat. Wonten sing kalane sholati maghrib isya tok. Wonten kalane lek senggang tok sholat. Iki nggih bahaya. Ya, lebih parah lagi yang tidak sholat. Kita ajak nggih. Kita harus punya rasa kasihan. Jika musibah dunia kita kasihan, kenapa musibah akhirat kita diamkan? Kita ajak semampu kita doakan mereka. Nggih, mugi-mugi manfaat mateng kula piyambak khususnya dan para semuanya yang hadir ataupun pemirsa dimanapun panjenengan berada. Ini kita saya belajar, mugi-mugi kita zakat istiqomah, berkah ngalap barokah dari membaca kitab ini, kita diberikan kemudahan untuk menjalankan perintah Allah dan dimudahkan oleh Allah menjauhi larangan Allah sirran wa alaniyatan. Kecil apa tersembunyi ataupun yang terang-terangan kita dimudahkan untuk taat, dan dohiran wa batinan, bukan hanya dohir namun batin kita dimudahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.